الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العظيم. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, marilah sama-sama kita menyampaikan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang tidak ada yang pantas kita puji kecuali Allah. Kalaupun seringkali kita dalam hidup ini dipuji dan disanjung orang, sesungguhnya karena Allah lah yang menutupi aib dan dosa-dosa kita. Sekiranya Allah bibirkan dosa-dosa yang kita lakukan, jangankan dipuji orang, ketemu orang pun barangkali kita malu sakingkan banyaknya dosa-dosa itu. Manusia cenderung menilai orang berdasarkan tampilan. Semakin menarik tampilan seseorang, maka semakin bagus nilainya di hadapan manusia. Padahal semenarik apapun kita di hadapan manusia, kita punya pangkat dan jabatan, kita punya harta banyak, belum tentu kita mulia di hadapan Allah. Karena mulianya di hadapan Allah itu sejauh mana kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah menuntun kita yang hadir ini menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi umatnya yang istiqamah menjalankan ajaran yang dibawa oleh beliau sampai akhir hayat kita, dengan harapan ketika kita kembali kepada Allah, mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, manusia pertama Nabi Adam alaihissalam, ketika diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala, begitupun istri beliau, kemudian Allah perintahkan mereka tinggal di dalam surga. Seluruh fasilitas yang ada di dalam surga boleh dinikmati, kecuali satu saja yang dilarang oleh Allah. Fala taqrab hadhihi asy-syajarah, jangan mendekati pohon larangan ini. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, apa yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Adam alaihissalam ini ternyata diputar balikkan oleh iblis. Terjadilah hoax pertama. Maka iblis memutar balikkan apa yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Adam. Kalau Allah perintahkan ketika kau ingin selama-lamanya di dalam surga, maka jangan dekati pohon ini. Maka iblis memutar balikkan. Kata iblis, kalau kau ingin selama-lamanya tinggal di dalam surga wahai Adam, maka dekatlah kepada pohon ini. Akhirnya Nabi Adam pun tergoda bujuk rayu iblis, laknatullah. Memang sejak penciptaan Nabi Adam alaihissalam, iblis tidak berkenan, dan gara-gara itu dia menjadi durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah perintahkan dia sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, dia enggan, dia tidak mau bersujud karena merasa lebih hebat, lebih mulia daripada Adam alaihissalam. Karena ketidaktaatan, karena kesombongan yang dilakukan oleh iblis, maka iblis pun dikutuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama-lamanya tidak akan diampuni oleh Allah, dan tempat kembalinya adalah di neraka. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, iblis pada akhirnya divonis Allah masuk ke neraka, tapi sudah pernah tinggal di surga. Karena sifat sombong kemudian keluar dari surga. Bayangkan bagaimana dengan kita hari ini masih di dunia,
kemudian memiliki rasa sombong dalam diri kita, sementara kita minta kepada Allah untuk masuk ke dalam surga, sepertinya tidak mungkin. Yang di surga saja karena ada rasa sombongnya dikeluarkan Allah, apalagi kita yang di dunia hari ini ada rasa sombong kita, sayangnya tidak mungkin kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Ketika Nabi Adam melanggar larangan Allah, maka Nabi Adam bersama istrinya pun dikeluarkan Allah dari surga, dikirim Allah ke dunia ini, berkembang biak, beranak pinak, sampailah kepada kita hari ini. Allah Subhanahu wa taala mengirim Nabi Adam ke dunia ini dengan satu tugas pokok, sebagaimana yang saya sampaikan di awal khutbah ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Termasuk Nabi Adam alaihissalam ketika dikirim Allah ke dunia ini dalam rangka melaksanakan satu tugas pokok itu, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, kalau kita bicara ibadah tentu tidak sebatas ibadah mahdhah seperti yang kita laksanakan saat ini. Tapi ibadah semua yang kita lakukan yang tidak dilarang oleh Allah, kita awali dengan bismillahirrahmanirrahim, dan yang kita harapkan adalah ridha Allah, maka itu adalah ibadah kita. Berkaitan dengan makna ibadah ini, maka apapun keseharian kita, apapun pekerjaan kita, tentarakah kita, PNS-kah kita, karyawankah kita, atau apa saja yang kita kerjakan, ketika itu kita awali dengan bismillahirrahmanirrahim, dan yang kita harapkan adalah ridha Allah, maka itu adalah ladang ibadah kita. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, ketika ditanya macam-macam jawaban orang, kenapa Anda beribadah? Kenapa Anda rajin ibadah? Macam-macam jawabannya, termasuk kita yang hadir ini. Ada orang yang beribadah ingin mendapatkan balasan surga dari Allah. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Orang-orang yang beriman kemudian mereka melakukan amal kebaikan, maka tempat kembalinya adalah surga Firdaus. Ketika ada orang yang beribadah ingin mendapatkan surga, itu pun tidak salah karena ada firman Allah. Ada juga orang yang beribadah ingin mendapatkan pahala. Di dalam Al-Quran pun Allah berfirman, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang melakukan satu kebaikan, sekecil apapun kebaikan itu, maka Allah akan ganjar dengan pahala. Tapi ada juga sebahagian orang yang ketika ditanya, kenapa Anda rajin ibadah? Dia bilang, saya takut masuk ke dalam nerakanya Allah. Inilah doa yang kita hafal semua. Setiap habis sholat kita baca doa ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Kita minta perlindungan dari Allah supaya tidak dimasukkan ke dalam nerakanya. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian muncul pertanyaan, kalau surgalah yang menjadi tujuan ibadah kita, kalau nerakalah yang ingin kita hindari, kalau pahalalah yang ingin kita cari, pertanyaannya kemudian, bagaimana kira-kira model ibadah yang bisa mendapatkan pahala itu? Bagaimana model ibadah yang bisa mendapatkan surga itu? Bagaimana model ibadah yang bisa menghindarkan kita dari neraka itu? Sekelumit riwayat, Nabi Muhammad SAW pernah menceritakan, ada seorang ahli ibadah usianya 500 tahun. Sepanjang hidupnya dia gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam doanya dia minta kepada Allah, wahai Allah, matikan aku dalam keadaan bersujud dan bangkitkan aku nanti dalam keadaan sujud. Doanya diijabah Allah. Dia mati dalam keadaan sujud dan dibangkitkan dalam keadaan bersujud. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Ketika dia mati, kata Allah Subhanahu wa taala, bawalah dia dalam ke surga, masukkanlah dia dalam ke surga karena kasih sayang dan rahmatku. Kata si ahli ibadah ini, Tuhan, masukkanlah aku ke dalam surga karena ibadahku yang 500 tahun itu. Kata Allah, masukkanlah dia ke dalam surga karena rahmat dan kasih sayangku. Tapi dia terus ngotot sama Allah,
supaya dia dimasukkan ke surga karena ibadahnya yang 500 tahun itu. Akhirnya kata Allah, wahai malaikat, timbang ibadahnya yang 500 tahun itu, bandingkan dengan satu nikmat penglihatan yang aku kasih, kata Allah. Kemudian ditimbang kaum muslimin rahimakumullah, ibadahnya yang 500 tahun itu dengan satu penglihatan yang Allah kasih kepada kita. Ternyata satu penglihatan yang Allah beri ini tidak bisa dibayar dengan ibadah sebanyak 500 tahun lamanya. Akhirnya kata Allah, wahai malaikat, seret masuk ke neraka. 500 tahun ibadah tak jaminan masuk ke dalam surga kalau ibadah itulah yang kita andalkan untuk masuk ke dalam surga itu. Kalau ibadahlah yang kita handalkan untuk mendapatkan pahala, kalau ibadahlah yang kita handalkan untuk menghindari neraka, ternyata 500 tahun ibadah belum mampu mendapatkan itu semua. Saya yakin bahwa ibadah yang dilakukan oleh ahli ibadah ini jauh lebih berkualitas dari ibadah yang kita lakukan. Belum lagi berapa tahun kita sudah beribadah ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa usia kita hari ini? Mulai umur berapa kita tidak tinggal sholat? Sejak kita tidak tinggal sholat, sesering apa kita sholat berjamaah di masjid? Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian dia diseret masuk ke dalam neraka. Dalam perjalanan ke neraka, timbullah kesadarannya. Kemudian dia sampaikan kepada Allah, wahai Allah, masukkanlah aku ke dalam surga karena rahmat dan kasih sayangmu. Barulah dia dikirim Allah, dimasukkan ke dalam surga. Apa maknanya cerita singkat ini kaum muslimin rahimakumullah? Bahwa ibadah yang kita lakukan, bahwa hidup kita ini dalam rangka ibadah, maka yang kita cari dari ibadah yang kita lakukan itu, bagaimana Allah ridho terhadap ibadah yang kita lakukan itu. Bukan banyaknya ibadah. Kalau banyaknya lah ibadah yang menjadi ukuran kita sukses ketika kembali kepada Allah, maka Allah itu tidak adil. Kenapa? Karena umur umat Muhammad ini rata-rata singkat. Umur umat-umat terdahulu itulah yang panjang-panjang. Kalau banyaknya yang menjadi ukuran, pastilah kalah banyak ibadah kita. Tetapi keadilan Allah itu terlihat bukan banyaknya amalmu, tetapi bagaimana amalanmu itu mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, apapun aktivitas kita, apapun keseharian kita, jadikan itu sebagai jembatan kita untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk melaksanakan ibadah, dalam rangka untuk melaksanakan tugas pokok kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua Allah berikan kepada kita. Allah berikan kita sehat, Allah kasih kita kesempatan, Allah kasih kita harta, Allah kasih kita pangkat. Kesemuanya itu harus bisa kita kelola dalam rangka untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika kesempatan itu diberikan Allah kepada kita, jangan pernah tunda-tunda untuk berbuat kebaikan. Jangan pernah tunda-tunda untuk beribadah. Karena satu detik ke depan itu yang punya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang, saat ini kita sehat, iya. Tapi tidak ada jaminan apakah nanti asar kita masih sehat. Atau bahkan bisa waktu asar nanti kita sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang sakit, orang yang sehat, itu kesempatan matinya sama. Cuma kadang-kadang kita mengelola kematian itu menggunakan akal dan logika kita. Ketika kita terbaring di rumah sakit, masuk ke ruang ICU, dalam logika, dalam pikiran kita bahwa kita sudah dekat dengan mati. Ketika kita sehat seperti sekarang ini, perasaan kita masih jauh kematian itu. Padahal kaum muslimin rahimakumullah, sudah banyak contoh, sudah banyak diperlihatkan Allah bagaimana kawan kita baru kemarin kita ketemu, hari ini kita dapat kabar dia sudah dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Ingat kaum muslimin rahimakumullah, jangan terlena dengan sehat, jangan terlena dengan kesempatan yang diberikan Allah hari ini. Gunakan betul dalam rangka untuk beribadah dan jadikan ibadah itu dalam rangka untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, ibadah itu semakin sulit maka semakin besar ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara ibadah mahdhah, di antara salat wajib yang paling sulit kita laksanakan adalah salat subuh berjamaah. Kenapa begitu sulit salat subuh berjamaah?
karena ganjarannya juga luar biasa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada orang jihad, ketika ada orang berperang di jalan Allah, balasannya adalah surga. Kenapa? Resikonya mati. Semakin berisiko yang kita lakukan dalam rangka ibadah itu, maka semakin besar ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita datang melaksanakan sholat subuh berjamaah, itu sulit, iya, tapi Allah perhitungkan, Allah akan ganjar kita dengan kesulitan yang kita rasakan. Apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala? Kata Nabi dalam hadisnya, siapa yang hadir sholat subuh berjamaah, maka nilai pahala yang diberikan Allah seolah-olah sepanjang malam dia dihitung Allah sebagai orang yang beribadah. Luar biasa itu. Mana ada kita ini yang sanggup ibadah sepanjang malam? Kita baru baca Al-Quran 2 halaman saja sudah ngantuk kita. Tetapi ketika kita datang berjamaah waktu subuh, nilai amal kita itu luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sulit, hanya sedikit dari umat Islam ini yang hadir melaksanakan subuh berjamaah. Masjid di seputaran rumah kita, mayoritas umat Islam di situ. Masjidnya cantik, masjidnya megah, masjidnya zaman, tapi tidak sebanding dengan iman orang-orang yang tinggal di seputaran masjid. Hari ini kita baru berlomba-lomba memperindah masjid, tapi kita tidak memperindah iman kita untuk memakmurkan masjid. Maka hari ini banyak masjid yang indah, banyak masjid yang bagus, tapi umat Islamnya masih jauh dari masjid. Padahal kaum muslimin rahimakumullah, ketika kita ramaikan masjid dengan subuh berjamaah, maka orang-orang di luar Islam akan memperhitungkan kita. Kenapa? Karena umat Islam sudah siap apapun yang akan terjadi ketika kita datang subuh berjamaah. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, mari apa yang sudah diberikan Allah kepada kita hari ini, kita masih diberikan Allah sehat, gunakan sehat itu untuk ibadah kita kepada Allah. Gunakan sehat itu untuk jembatan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Jangan nanti kalau sudah sakit kita baru pura-pura baik sama Allah. Kalau udah sakit, segala janji, segala gombal kita sampaikan kepada Allah. Wahai Allah, nanti kalau aku sehat, aku rajin solat berjamaah. Padahal dulu dah lama kali sehat, tapi enggak datang-datang ke masjid berjamaah. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, lewat mimbar ini saya mau ngajak kepada kita, mari kita seriusi ini untuk mempersiapkan bekal kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua kita ini yang hadir ini potensi kematiannya sama. Jangan lihat saya masih muda. Jangan katakan kemarin saya cek penyakit saya tidak ada. Kesempatan mati yang muda, yang sehat itu sama. Ketika kita mati, tidak akan ditanya sesukses apa kau ketika dunia, apa pangkat jabatanmu ketika kau di dunia. Yang ditanya Allah, berapa umurmu, amalmu seberapa pula. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, saya mengajak kepada kita untuk standar akhirat harus betul-betul kita naikkan. Standar dunia jangan malah lebih tinggi daripada standar akhirat kita. Mudah-mudahan Allah bimbing kita untuk kita istiqamah datang ke masjid berjamaah seperti ini. Tapi mudah-mudahan kita tidak berjamaah pada Jumat ini saja, tapi setiap waktu kita datang ke masjid. Terlebih subuh kita hadir ke masjid untuk meramaikan rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala hadzal nabiyil karim sayyidil mursalin Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. فقال الله تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ورضى الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر لنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين
لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة